Artificial intelligence atau kecerdasan buatan berasal dari bahasa Latin intelligo yang memiliki arti saya paham. Sehingga arti intelligence adalah suatu kehandalan dalam mengerti dan melaksanakan aksi. Kecerdasan buatan muncul pada tahun 1940-an. Meskipun pada zaman Mesir kuno sudah dapat diketahui perkembangan ini ada, namun hingga saat ini selalu terdapat perkembangan pesat dalam bidang AI. Bahkan hampir semua sektor kehidupan menggunakan AI, sehingga menyebabkan terwujudnya sistem yang lebih handal dan juga presisi, seperti munculnya komputer-komputer yang lebih cerdas. AI juga dapat memiliki sistem yang berpikir seperti manusia atau acting human. Komputer akan disetting sedemikian rupa untuk bertindak sebagaimana manusia atau acting human. Maksudnya adalah mengamati kemampuan mesin untuk melakukan sesuatu dengan cerdas. Bahkan Turing memperkirakan pada tahun 2000 bahwa komputer ini akan mempunyai peluang sekitar 30% untuk mengalahkan manusia hanya dalam 5 menit. Perkiraan ini telah dibuktikan dengan adanya perangkat komputer yang melaksanakan sekelompok tes Turing sering yang bisa disebut dengan imitation game. Lalu, AI ini juga dapat berpikir layaknya manusia atau thinking human. Komputer dapat melakukan proses berpikir sebagai manusia dengan memasukkan bagaimana tata cara dan tata pola cara manusia ke dalam program komputer. Sehingga komputer akan dapat melakukan pengambilan keputusan yang tepat dalam penyelesaian masalah yang muncul. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Andesla. Selanjutnya adalah sistem berpikir rasional atau think rationally adalah komputer yang cerdas juga dikerjakan oleh manusia dengan kecerdasannya itu sendiri. Sehingga sedikit manusia bisa menciptakan artificial intelligence. Dan yang terakhir yaitu sistem bertindak rasional atau act rationally adalah sistem tersebut dapat dilakukan jika memiliki komputer yang memiliki kemampuan untuk dapat mempersepsikan suatu lingkungan, dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan yang ada, sehingga dapat melaksanakan operasionalnya sesuai dengan tujuan yang diinginkannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Alif. Terima kasih Adiska. Baik, selanjutnya itu ada konsep dasar AI. AI memiliki 3 konsep dasar. Yang pertama yaitu machine learning, yang kedua itu deep learning, yang ketiga jaringan syaraf tiruan atau neural network. Yang pertama itu machine learning. Machine learning merupakan mesin yang diberikan contoh uji coba untuk melaksanakan tugas dalam jumlah yang besar. Ketika diuji coba, maka mesin akan melakukan proses belajar untuk men-track kasus yang diberikan dan memasukkan ke dalam memorinya. Sehingga pada beberapa percobaan yang banyak, maka mesin akan mempunyai keahlian dalam pengenalan pola, bentuk, wajah, dan lainnya. Contoh seperti Gmail. Pada Gmail terdapat filter otomatis yang digunakan untuk melakukan pencarian dengan cepat. Atau ketika menggunakan handphone pintar yang mempunyai fasilitas kalender atau alarm yang dapat mengingatkan pada saat tertentu ketika ada suatu hal yang penting yang harus diingatkan. Yang kedua yaitu deep learning. Deep learning merupakan teknik yang mengajarkan mesin untuk melakukan apa yang dilakukan oleh manusia, belajar dengan cara mencontoh. Teknologi ini dapat dilihat pada mobil tanpa pengemudi, maka sistem akan mengenali jalan, tanda-tanda lalu lintas, membedakan pejalan kaki dengan tiang lampu, dan sebagainya. Contoh yang lain penggunaan deep learning adalah kontrol suara yang terdapat pada ponsel, TV, handsfree, dan lainnya. Yang ketiga yaitu jaringan syaraf tiruan atau neural network. Neural network ini merupakan pelaksanaan proses informasi dalam menggunakan prinsip berjalannya seperti syaraf biologis manusia, seperti kemampuan otak manusia untuk melakukan proses informasi. Kemampuan ini memiliki kunci sebagaimana struktur otak dalam melakukan proses pengelolaan informasi, seperti contohnya pengenalan model tulisan tangan dalam pembayaran cek, analisis data, pengenalan wajah, dan prediksi cuaca.
Selanjutnya ada tujuan dengan mempelajari dan menerapkan AI. Yang pertama, AI akan diaplikasikan pada program atau robot yang dapat membantu kegiatan manusia. Yang kedua, mesin akan menjadi lebih pintar daripada sebelumnya. Yang ketiga, dapat membantu manusia memecahkan masalah yang rumit, seperti kalkulator cerdas yang dapat membantu manusia melakukan perhitungan dengan cepat. Selanjutnya ada kecerdasan alami dan kecerdasan buatan AI. Kelebihannya yaitu yang pertama, AI bersifat netral, tidak melihat siapa yang menggunakannya. Keputusan yang telah diambil dengan benar dan pas itu tidak dapat mengenal pertimbangan-pertimbangan lagi. Yang kedua, AI bersifat permanen dan tidak bisa diubah kembali. Dia dapat dipergunakan secara berulang-ulang. Sedangkan kekurangannya yaitu sistem akan berjalan sesuai dengan pemrograman saja nih. Apabila dikosongkan, maka sistem tidak akan dapat menerimanya. Selanjutnya ada ruang lingkup. Yang pertama ada pada bidang pendidikan, seperti penggunaan e-learning, penggunaan absensi terintegritas dengan sistem administrasi mahasiswa, dan lain-lain. Lalu pada bidang industri, itu seperti penggunaan otomasi mesin pada pabrik-pabrik, lalu pengaturan kontrol pada proses produksi, dan lain-lain. Lalu pada bidang pertahanan keamanan, seperti drone pengintai, terus rudal dengan kendali jarak jauh, lalu penangkal rudal kendali jarak jauh, dan juga yang lain-lain. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi AI di dalam bidang gizi. Jadi apa aja sih aplikasi AI yang dapat digunakan di bidang gizi? Jadi yang pertama itu terdapat Nutri-AI. Dalam aplikasi ini secara otomatis akan mengestimasi jumlah sisa makanan pasien sekaligus menghitung jumlah asupan zat gizi dalam melalui pencitraan foto sebelum dan sesudah makanan tersebut dikonsumsi oleh pasien. Kemudian yang kedua yaitu Nutrinote. Dalam software ini menawarkan kemudahan bagi pengguna dalam pengisian form, diagnosis gizi secara otomatis, dan juga database makanan lokal yang lengkap. Dalam aplikasi ini juga memungkinkan pengguna dalam mengatur janji temu dengan konselor. Aplikasi ini menyediakan berbagai leaflet untuk edukasi gizi. Ketiga yaitu Posyanduku. Aplikasi ini dirancang untuk penilaian status gizi yang biasanya dapat digunakan oleh tenaga kesehatan dan juga orang tua untuk memantau perkembangan monitoring balita. Yang keempat yaitu NutriClean versi 4. Software ini diperuntukkan untuk mempermudah dalam konseling sebagai data rekam medik, di mana software ini memiliki rumus formula untuk membantu menghitung jumlah kalori yang dibutuhkan oleh pasien. Data yang dibutuhkan mencakup seperti berat badan, tinggi badan, usia, jenis kelamin, serta riwayat pasien dapat dimasukkan secara berurutan untuk mengetahui diet apa yang sesuai untuk diberikan kepada pasien tersebut. Yang kelima yaitu NutriSurvey. Software ini digunakan untuk menganalisis kandungan gizi dalam bahan makanan dan juga resep makanan yang berasal dari database pangan. NutriSurvey dapat mempermudah dalam perhitungan kandungan gizi dan juga memiliki database yang cukup lengkap dari berbagai negara, dan juga aplikasi ini biasanya digunakan oleh ahli gizi di rumah sakit. Contoh softwarenya seperti ini. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adiska. Baik, terima kasih Aura. Selanjutnya adalah Halodoc. Halodoc merupakan sebuah software yang tidak hanya digunakan untuk berkonsultasi dengan dokter, tetapi Halodoc juga memiliki sebuah fitur, yaitu berupa chatbots yang memudahkan klien dan konselor atau ahli gizi untuk berkonsultasi secara virtual. Tidak hanya berkonsultasi, tetapi Halodoc juga menyediakan fitur yang dapat membantu kita untuk membuat janji dengan rumah sakit atau bahkan membeli obat tanpa perlu ke apotek. Selain itu, terdapat layanan khusus seperti pengecekan BMI atau Body Mass Index, sehingga klien dapat mengecek status gizi via aplikasi maupun website Halodoc. Dan yang terakhir yaitu Vet Secret.
Aplikasi ini memungkinkan pengguna melacak kebutuhan gizi, kalori harian, dan juga membantu menghitung berat badan pengguna. Sama seperti Nutri-Survey, Fat Secret dapat menghitung kandungan gizi dan kalori dalam suatu bahan pangan atau makanan. Aplikasi ini sangat cocok untuk digunakan bagi mereka yang sedang melakukan diet ataupun bagi mereka yang sedang menjaga pola makan. Sekian, terima kasih.